Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini semua karena kemurahan dan anugerahnya. Dan tentu saya berharap apa yang kita dengar, kisah-kisah para syahid yang sudah kita dengar semakin meneguhkan dan menguatkan kita untuk melihat bahwa berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya perkara-perkara kelimpahan secara jasmani, tetapi jika kita diperkenan Tuhan, bisa menderita karena nama Tuhan, dampak konsekuensi akibat karena kita menjalani hidup benar, menjalani pelayanan, menyampaikan firman, dan karena itu kita mungkin mengalami aniaya, mengalami intimidasi, bahkan mengalami ancaman-ancaman. Karena Yesus sudah menegaskan dalam Yohanes 16 akan datang masanya di mana kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya, disiksa, bahkan akan dibunuh. Semuanya ini aku katakan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Inilah yang tidak disangkal oleh jemaat Pergamus, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, aku sudah mengatakan semuanya. Tujuannya apa? Supaya kita jangan kecewa dan akhirnya menolak Tuhan. Hari ini kita ingin belajar dari satu tokoh murid yang sangat dekat dengan Yesus, dijuluki sebagai murid yang pernah bersandar di bahu Yesus. Dan hal itu disimpulkan bahwa Yohanes adalah murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dan saudara tahu bahwa Yohanes adalah rasul yang memang tidak mengalami mati seperti murid-murid yang lain, tetapi dia mengalami aniaya, penderitaan yang juga cukup luar biasa. Dia matinya adalah mati karena tua, tetapi bukan berarti dia bebas dari penderitaan. Karena menurut sejarah, dia ditangkap di Efesus, dibawa ke Roma, dan dia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi dengan minyak. Jadi digoreng kayak ikan hidup-hidup. Tetapi seperti bagaimana Daniel dibuang ke gua singa dan tidak mengalami celaka, seperti Sadrak, Mesak, Abednego juga dibuang ke dalam api dan tidak mengalami celaka. Demikian juga dengan Yohanes, murid Yesus yang dikasih ini. Ketika dia digoreng hidup-hidup, dia tidak mati karena ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan. Hal itu tidak membuat dia terluka dan binasa. Jadi benar-benar Allah melindungi dan Allah betul-betul menjagai dia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pelayanannya. Dan Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dan akhirnya dia, saudaraku, dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos. Dia yang melihat penglihatan jemaat-jemaat, 7 jemaat di Asia. Dan dia yang menulis kitab Wahyu setelah dia dilemparkan di Patmos. Saudara tahu bahwa di Pulau Patmos, di situ dia dapat pewahyuan. Pulau Patmos adalah pulau yang sangat gersang sekali. Tidak ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di sana karena kadar garam di tanah itu sangat kering sehingga tanahnya tandus. Jadi kita melihat bagaimana Yohanes di Pulau Patmos dalam penderitaannya itulah dia mendapatkan pewahyuan. Dan setelah dari sana dia dibawa ke Efesus dan di sana dia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Jadi dia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang seperti rasul-rasul yang lain, dipenggal, disalib dan segala macam. Tetapi dia pernah dibuang di Pulau Patmos, dia pernah digoreng hidup-hidup. Saya ajak saudara melihat Wahyu 1 ayat 1-5 dan Wahyu 1 ayat 9-20. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi di Pulau Patmos inilah Yohanes mendapat pewahyuan dan luar biasa. Kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab yang dahsyat sekali. Dia tahu, dia lihat tentang surga, tentang malaikat, tentang meterai, tentang sangkakala, tentang bokor, tentang Yerusalem baru, tentang kematian pertama, kematian yang kedua, kebangkitan pertama, kebangkitan kedua, rahasia bagaimana antikris muncul, kedatangan Yesus. Pokoknya perkara-perkara yang benar-benar luar biasa. Harga yang dia bayar untuk mendapatkan pewahyuan itu. Upah yang dialami dari penderitaan yang terjadi, dia mendapatkan kitab Wahyu. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi masa yang akan datang dia beritahu, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes, dan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan
Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, aku Yohanes saudara dan sekutumu, perhatikan, dalam kesusahan. Jadi dia menulis ini, situasinya betul-betul dalam kesusahan. Setelah dia digoreng hidup-hidup tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Dia berkata, sekutumu, temanmu, komunitasmu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena apa? Saudara perhatikan, kan dia dibuang ke Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi dia menderita karena firman Allah, karena kesaksian tentang Yesus. Saya berdoa biarlah kita boleh saja mengalami dampak, tapi bukan dampak karena kebodohan dan dosa, tapi dampak karena firman dan kesaksian. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat di Efesus. Jadi saudara lihat, dia mendengar satu guru suara yang dahsyat, roh Allah yang hidup menguasai dia. Dan dia diberi perintah untuk menulis tentang keadaan jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Jadi akibat daripada aniaya penderitaan, upah yang Tuhan kasih, pewahyuan yang dahsyat dan luar biasa. Daniel dapat melihat apa yang akan terjadi ke depan. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya kita tidak lagi takut dengan yang namanya kematian, ancaman, penderitaan, tekanan dari dunia ini, karena kita melakukan firman. Jadi saudara nggak perlu takut, karena saya percaya ada upah, ada berkat surgawi, ada berkat rahasia-rahasia Tuhan yang akan dibukakan kepada kita. Jadi kita tidak lagi hanya mengejar, dan saudara mungkin perlu alihkan pandangan kita bukan kepada yang kelihatan, tetapi pada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara dan membuat kita tidak kuat, tetapi pandangan kepada kekekalan yang tidak kelihatan, itu membuat kita kuat. Itu membuat kita, walaupun manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batinnya akan terus menjadi kuat. Dan inilah yang dibutuhkan di hari-hari terakhir, manusia rohani kita semakin kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.